Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Mengumpulkan tahapan penting dalam sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Dan 2. Mengidentifikasi dan membandingkan usulan-usulan dasar negara dari para pendiri bangsa Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno dalam BPUPKI, menjelaskan arti penting penetapan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Untuk sebelum memulai pembelajaran, wakil ketua kelas bikin doa dulu. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Kita absen dulu ya. Yang tidak hadir aja langsung. Siapa? Aga izin. Terus Aikal Pak yang hadir. Aikal. Terus berarti banyak yang izin. Ya Pak. Udah? Kan pernah saya menyampaikan bahwasannya kalau di kelas itu kebersihan itu utama. Udah? Kayak mungkin kelas ini sudah ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Kalian masih ingat yang pernah saya bilang yang sepatu kalian berserak? Ya Pak. Nah, 2 minggu, 3 minggu ke depan bahwasannya kalian mengikuti aturan dari Sekolah. bahwasannya sepatu itu diletak. Ya. Jadi berarti di kelas 7 ini sudah ada perubahan. Ya? Untuk kalian ke depannya kalau misalnya piket atau apa, jangan ke depannya itu semakin kalian tuh mundur. Ibaratnya harus ada perubahan itu harus maju, bukan mundur. Ya? Perubahan menjadi lebih baik. Ya, ke depannya kayak kelas lebih bersih. Tidak, apalagi masih ada 1, 2, 3 yang keluar, kan masih ibaratnya itu 20% dari yang hanya di dalam kelas. Sebagian masih ada yang pecicilan keluar. Siapa yang sering pecicilan keluar? Eja terus? Berarti itu hanya 20%, berarti 80% itu bagus mengikuti apa yang sudah di dalam kebersihan dan lain-lain. Ketertiban kalian di kelas, mengikuti aturan sekolah. Dan meletak sepatu di tapi itu harus ada lebih baik ke depannya. Dan tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum memulai pembahasan pada hari ini, di sini ada poster dari tujuan topik pembelajaran, yaitu ada perumusan Pancasila. Ya Pak. Jadi dasar negara, sila-sila Pancasila, Sumpah Pemuda, Panitia Khusus Muhammadiyah. Dan bisa kalian amatin dalam 1 menit. Dan nampak kan? Kita tunggu dalam 1 menit ya. Sudah? Bisa meningkat dari 6 ini. Coba Anda tahu salah satu yang dari sini. Apa Pak? Salah satu dari 6 topik ini.
topik ini? Siapa yang bisa jawab dari salah satu topik yang ada di poster? Apa baca? Topiknya apa? Apa? Sila-sila Pancasila Untuk melambangkan 5 sila Pancasila. Oh, dasar satu baru ini. Dah. Dari sila pertama. Coba. Nah, sila pertama apa? Harus bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua ada Apa? sadis sesama manusia. apa? Ada sadis sesama. Yang kedua apa? Sila kedua. Apa? Adilan sosial. Itu sila kelima apa? Harus mempunyai adab. Ya. Tiga, Harus bersatu Pak. Tidak boleh membeda-bedakan. Ya. 4, Ada musyawarah. lima. Ada sadis jangan. Harus ada tentang harus ada adab. Siap. Kan? Dah. Berarti sila-sila itu ada 5. Dan belum. Amin. Dan coba jangan begini. Dah, tadi kan ada 5 sila kan? Apa itu 5 sila? Coba sebutkan 5 sila itu. Ya, 5 Pancasila. Ketuhanan. Satu, Ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerajaan yang dipimpin oleh lembaga kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Lima, adil sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dah. Tepuk tangan untuk Pak Hujan. Sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, sejarah kelahiran Pancasila itu berawal dari rumusan dasar negara. Jadi sejarah kelahiran Pancasila itu terdiri dari dasar. Kalau nggak dari dasar tidak akan terjadi negara. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI pada tahun 194. Setelah berbagai usaha yaitu dari tokoh seperti Muhammad Yamin dan Supomo Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidato penting yang mengusulkan 5 prinsip yang ia sebut Pancasila. Jadi kenapa dasar negara kita itu Pancasila? Karena di tahun 194 sebelum kemerdekaan itu ada Pancasila yang kemudian diperingati sebagai Hari Raya Pancasila. Konsep ini lantas disempurnakan oleh Panitia 9 dalam piagam dalam Pemuka Undang-Undang 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1445. Jadi setelah kemerdekaan ada namanya sidang. Dan lanjut, secara keseluruhan nilai-nilai Pancasila meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan persatuan Indonesia yang berfungsi. Jadi fungsinya itu sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi, pemersatu serta menjadi fondasi moral dan hukum untuk mencapai masyarakat Indonesia yang makmur, adil dan beradab. Lanjut. Di sini kan sudah saya jelaskan
menjelaskan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Dan di sini saya mau bertanya kepada kalian, yaitu nilai Pancasila yang menurut kalian pahami, yang pernah kalian pelajari pada SD, yaitu nilai Pancasila yang sangat relevan pada masa penjajahan. Ada yang mau berpendapat? Coba. Iya, Pak Ujan. Coba Nilai Pancasila yang paling kuat, Pak Ujan. Nilai Pancasila yang paling relevan saat penjajahan adalah persatuan Indonesia. Karena para pendiri bangsa dari berbagai suku dan agama harus menyampingkan mereka demi satu tujuan. Mereka tanpa semangat bersatu melawan penjajahan. Melawan akan selalu mudah dipatahkan. Persatuan adalah modal utama kemerdekaan kita. Ada timbal balik jawaban dari Pak Ujan. Ada yang mau membalas? Pak, Ya, Iban. ya saya setuju. Tapi saya melihat kemanusiaan yang adil dan beradab juga sangat penting. Penjajahan melakukan kekejaman dan penindasan. Perjuangan itu sendiri adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, nilai kemanusiaan adalah dasar moral kenapa kita harus berjuang melawan penjajahan. Ya, teman. Ya. Kita lanjut ke kuis. Sudah, duduk di tempat masing-masing. Tuh, Pak. Duduk. Karpet, Pak. Yang belakang duduk. Yang belakang. Dan sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, di sini saya akan mengasih kuis. Dan dari materi yang saya bacakan tadi, siapa tokoh yang pertama kali secara resmi mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945? Pak. Ya, siapa? Soekarno. Siapa dulu tadi? Soekarno. Satu orang apa tiga? Satu orang, Cak. Iya, Soekarno. Tepuk tangan untuk Iban. Yang tiga apa? Pak nih. Aku dulu. Dan suara dan tahun berapa lahir Pancasila lahir? Pak. 1 Juni. 1 Juni tahun 1945. tepuk tangan untuk Kairil. Di sini saya akan menutup pembelajaran pada hari ini. Saya sangat banyak terima kasih kepada kalian untuk aspirasinya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan untuk kedepannya lebih baik lagi untuk di sekolah atau di rumah. Siapa? Ya, Siapa? kedepannya lebih baik lagi. Jangan kayak anak-anak kan sudah masuk masa Remaja. pertama. Jadi bukan landasan lagi kalian sekolah. Dengar, itu lagi yang berantem tuh. Betul. Nah, jangan ngejek. Ini Pak. Ya. Untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan tepuk tangan untuk kita semua.